Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama kembali menjalani hari kita dengan terus memikul salibnya Tuhan. Salib Tuhan itu harus kita pikul setiap hari. Salib yang bukan cuman kita bawa kalau hari Minggu aja baru sadar, oh tugas saya sebagai anak Tuhan adalah hidup dalam perjuangan dan penderitaan. Tapi hidup kita sepanjang hari juga harus kita sadari. Tapi ingat, penderitaan yang kita alami bukan penderitaan yang menyesah kita begitu aja, tetapi penderitaan yang kita pikul bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga kuk yang Tuhan pasang, salib yang Tuhan pasang itu ringan bagi setiap orang yang mau setia dan percaya kepadanya. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 169, Kidung Jemaat 169 bait pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat 169 bait pertama dan yang kedua, memandang salib Rajaku. Kidung Jemaat 169 bait pertama dan yang kedua. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegang selain di dalam salibmu. Ku buang nikmat dunia demi darahmu yang kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sebagai orang-orang yang mengatakan bahwa diri kami adalah murid Tuhan, mampukan kami hari ini juga menjadi orang-orang yang bukan cuma memandang salib, tapi membawa salib. Berjuang dalam segala tantangan penderitaan, tetapi biarlah salib ini kami lihat sebagai hal yang sangat berharga. Satu hal yang Tuhan titipkan agar kami berjuang dalam cinta kasih, damai sejahtera, dan terus bertahan dengan kekuatan cinta dari Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan mampukan kami agar mengerti dan memahami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita lanjutkan bacaan kita dari Kejadian 34, Kejadian 34 ayat 25 sampai 31. Kejadian 34 ayat 25 sampai 31. Kejadian 34 ayat 25 sampai 31. Dengarkanlah sabda Tuhan. Pada hari ketiga ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi. Kakak-kakak Dina setelah masing-masing mengambil pedangnya menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka, juga seluruh yang ada di rumah-rumah. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah, dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku." Tetapi jawab mereka, "Mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal?" Dendam, Bapak Ibu. Dendam itu satu hal yang sulit kayaknya dijelaskannya. Apalagi kalau kita udah pernah ngalami membenci, tidak suka berubah jadi benci, benci berubah jadi dendam. Apa bedanya tidak suka, benci, dan dendam? Tidak suka itu hanya sampai di titik bahwa karakter saya dan karakter dia nggak cocok. Ngomong apa pasti beda. Jadi saya nggak suka aja gitu. Tapi bukan berarti saya nggak mau ketemu atau apa. Benci itu sudah sampai luka. Jadi bukan cuma berbeda pendapat, berbeda cara, tapi orang itu sudah pernah melukai kita atau pernah beradu sama kita sampai kita benci gitu kan. kok orang itu bisa seperti itu ya, nah sampai kebencian. Mau ketemu kayaknya kalau untuk hal-hal nggak penting nggak mau, tapi kalau penting ya udah nggak apa-apa.
Tapi kalau udah dendam itu sudah sampai di titik saya harus buat luka yang sama seperti yang dia lukain ke saya. Wah. Dan dendam itu rasa-rasanya nyata sekali dalam kehidupan kita. Baik itu di keluarga kita, baik itu di pekerjaan kita, baik itu juga bahkan di gereja dan di pelayanan kita. Apalagi kalau kita punya banyak luka-luka gitu ya. Dan dendam itu rasanya, makanya ada istilah dendam di bawah mati tuh, itu real banget, jarang banget dendam tuh tidak di bawah mati, itu jarang banget. Kenapa? Karena melepas dendam itu butuh keberanian, butuh pengampunan, butuh kekuatan. Hanya orang-orang hebat yang bisa melepas dendam. Dan orang-orang hebat itu bukan orang-orang yang luar biasa sabar, ya enggak. Orangnya sama kayak kita, cuma dia berani untuk berkata saya ampuni. Nah, Bapak Saudara, ini berbeda dengan apa yang terjadi dalam kehidupan keluarganya Bapak Yakub. Jadi di keluarganya Bapak Yakub itu ada satu kejadian, anaknya, jadi Bapak Yakub itu kan bukan cuma 12 ya, lebih sebenarnya, yang 12 yang laki-lakinya tok. Jadi ada tambahannya itu anak-anaknya dia yang perempuan. Anak perempuan salah satunya ada namanya Dina. Itu diperlakukan tidak senonoh oleh salah satu ada bangsa di sekitar situ. Bangsanya Bapak Hemor namanya, anaknya namanya Sikem. Kemudian udah mencoba dimediasiin karena si Sikemnya udah nggak apa-apa, aku mau nikah kok sama Dina. Tapi udah keburu kitanya, keluarganya Yakub kesel, tapi Yakubnya udah nggak apa-apa. Yakubnya bilang tapi syaratnya kalian harus disunat juga gitu ya, supaya menjadi tanda bahwa kalian juga mau mengikuti Allah kami. Gitu ibaratnya ya, kalau kalian pindahlah agamanya gitu kan. Nggak masalah Bapak Hemor, oke. Nah yang jadi masalah adalah anak-anaknya dari Yakub, Simeon dan Lewi. Bayangkan ya, dari banyaknya anaknya Yakub, yang maju ke depan adalah Simeon dan Lewi. Dan Simeon sama Lewi, Bapak Ibu tahu, ini adalah suku yang nantinya menjadi orang yang mengurusi ibadah. Jadi yang harusnya tangannya tidak berlumuran darah. Tapi dua anak ini sebenarnya karena dia saking sayangnya sama adiknya, makanya dia marah sekali gitu. Jadi kan sebenarnya udah kesepakatan deal nih, damai, mau nikah. Mereka nggak terima. Akhirnya tadi di malam ketiga, ketika mereka baru disunat kan, jadi baru sembuh gitu ya, langsung di tengah malam itu dihabisi. Terus diajak saudara yang lain juga buat menjarah dan menghancurkan itu. Yakub memahami sekali bahwa dia sadar bahwa apa yang dia tabur itu yang dituai. Dosa-dosa yang pernah dilakukan dulu itu juga rupanya diturunkan kepada anak-anaknya. Ketidaktaatan, kemudian kebencian, ketakutan, harga diri, itu semua dibawa sampai anak-anaknya. Sehingga dia udah tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya bisa marah. Tapi tadi rupanya dendam itu diwariskan sih ya, kalau kitanya nggak belajar untuk mengampuni. Bapak Ibu Saudara, harapannya adalah hari ini belajar dari kisah ini. Kalau ada kesempatan mengampuni, cepat-cepat mengampuni. Kalau ada cepat-cepat minta maaf, kita cepat minta maaf. Jangan sampai ada orang dendam sama kita atau kita dendam sama orang lain. Sedapat mungkin. Kenapa? Karena dendam itu dalam jangka panjang. Kalau dia masih sampai di titik gak suka, membenci, sedapat mungkin minta maaf dan ampuni. Tapi kalau udah sampai dendam, waduh, itu betul-betul cuma tangan pengasihan Tuhan yang bisa menolong. Karena hati manusia itu bisa sampai di titik seperti itu. Nah, Bapak Saudara, biarlah hari ini dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan kita memberikan pengampunan dan juga meminta pengampunan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan semoga hari ini kita gak membuat orang lain juga benci dan dendam sama kita. Dan kita juga, kalau ada orang yang menyebalkan, sekalipun yang menyusahkan, yang melukai kita jangan sampai di titik dendam lah. Tidak suka aja, pelan-pelan kita ampuni. Tapi kalau jangan sampai kita kasih kesempatan sama iblis untuk bawa perasaan itu sampai dendam. Kita yang bertahta atas hati kita. Terlebih di dalamnya ada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan yang bertahta, yang tugas menjaganya adalah kita. Iblis jangan masuk. Kalau iblis masuk, tadi lari ke dendam. Semoga hari ini kita belajar mengampuni dan tidak menendam. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar bahwa kami mau menjadi orang-orang yang melepaskan dendam. Kami mau belajar dari Simeon dan Lewi yang sebenarnya harusnya sudah mengampuni, tetapi inilah hal yang mungkin ditabur dan dituai oleh Bapak Yakub sendiri. Ajarkan kami untuk tidak melepas ke dendam. Kami tahu bahwa dendam, ketidaksukaan, kebencian itu silih berganti. Tapi biarlah kami punya pengampunan itu Tuhan hari ini. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.